Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali semakin banyak yang bergabung dan siap belajar di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, tema kita pagi hari ini adalah takdirmu. Bisa diubah dengan nazar? Nah, bisa diubah sama nazar gak nih takdirnya nih? Oke, aku mau kasih lihat tayangan dulu nih. Pemuda lulus bernazar wisuda di Arak Barongan keliling. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Wah, ini saking cinta terhadap budayanya nih, Masya Allah nih. Abi Maki. Iya. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih Abi Maki nih. Benarkah nazar itu bisa menjadi solusi terakhir apabila orang sudah berdoa dan berikhtiar gitu. Mungkin dalam hal yang sulit sekali Ustadz Abi Maki. Iya. Mohon penjelasannya Abi, Izin. silakan. Iya, terima kasih Mas Wani. Izin Ustadz Bani, Ustadz Maulana. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam program ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata yang indah, apakah nazar ini merupakan solusi terakhir saat kita sudah usaha, sudah doa, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang namanya nazar tidak ada keterangan sebagai solusi terakhir. Bahkan di dalam syariat Islam tidak ada kata-kata solusi terakhir ketika melakukan sesuatu apapun. Tidak ada yang menjadikan dirinya mengatakan ini adalah yang terakhir kecuali keputusasaan. Ulangi lagi, yang menjadikan ini adalah langkah terakhir buat kita, ini menunjukkan rasa keputusasaan. Kenapa? Karena sebenarnya Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Wala tai'asu min rahmatillah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan sama sekali putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dalam keadaan usaha dan yang namanya husnudzon yang dilakukannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka la hawla wa la quwata illa billah. Cek. Dengan mengatakan berbagai macam peristiwa, bukankah kita sudah diajarkan dengan peristiwa sa'i? Yang namanya seorang wanita semua kenal dan semua tahu bagaimana Bunda Hajar. Subhanallah, saat itu dalam keadaan Ismail alaihissalam menangis tanpa ada air, tanpa ada makanan. Lalu Bunda Hajar mencari dari sofa marwah, sampai hari ini namanya sa'i. Maknanya apa? Dirinya ini tidak ada apa? Dirinya ini tidak ada istilah yang disebut dengan putus asa. Kenapa? Tidak ada solusi terakhir dalam syariat Islam ketika mengajak atau mengambil sesuatu yang diinginkan. Ternyata namanya pun sa'i, namanya sa'i itu adalah usaha tanpa batas. Sofa bersih ketika usahanya. Marwah puas akan mendapatkan hasilnya. Hal ini sudah digambarkan oleh kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Allah melihat bukan kemampuan seseorang, tapi Allah melihat kemauan seseorang. Ini yang harus dipegang oleh diri kita. Iya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika membawa tongkatnya itu lalu dikejar oleh Fir'aun. Punten, saat itu apa yang Allah katakan? Apa di tanganmu wahai Musa? Tongkat ya Rab, pukulkan tongkat itu ke laut. Pukulkan tongkat itu ke laut. Lalu Nabi Musa, untuk apa tongkat ini dipukulkan ke laut? Untuk dipukulkan nanti akan dijadikan jalan. Ternyata setelah dipukulkan berubah menjadi jalan. Pertanyaannya, usahanya itu beratkah? Tidak. Tapi Allah tidak mengatakan kata-katanya, ucapannya. Yang aku lihat bukan melihat kemampuan. Tapi punten, Allah melihat kemauannya. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Bayangkan kalau Nabi Musa mengatakan, saya nggak mau pukulkan tongkat ini. Ya nggak jadi jalan. Padahal Allah mampu untuk menjadikan lautan itu jalan tanpa dipukulkannya tongkat Nabi Musa ke laut. Namun kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut? Karena Allah ingin melihat usahanya. Berarti usaha itu tanpa batas. Yang membatasi usaha itu hanyalah keputusasaan. Dan ingat, nazar ini bukan merupakan solusi terakhir dalam usaha kita. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengenal putus asa dalam melakukan sesuatu apapun.
COVID-19 yang sekarang ini terus tidak perlu yang namanya putus asa untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena sebenarnya Allah melihat kemampuan bukan, tapi Allah melihat kemauan seseorang. Ingat ketika Siti Maryam dalam keadaan lapar, lalu dia bertanya, "Ya Rabb, tidak ada makanan, tidak ada air, apa yang harus terjadi?" Apa Allah katakan? "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Hai Maryam, goyangkan pohon kurma itu, nanti aku akan jatuhkan kurma di hadapanmu rutaban janiyya. Padahal seorang wanita yang lemah, bagaimana akan menggoyangkan pohon kurma yang begitu besar? Tapi Maryam tahu Allah hanya ingin melihat usahaku, bukan kemampuanku. Maka punten, yang namanya nazar sekali lagi bukan merupakan solusi yang terakhir dalam syariat Islam. Tapi yang namanya syariat Islam tidak ada kata-kata solusi terakhir untuk meraih cita-cita dan keinginan termasuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Abi, Allah barik fiik. aku nanya sedikit Abi. Silakan. Abi kan menjelaskan kalau nazar tidak akan merubah takdir, nazar itu bukan solusi akhir, tapi Iya. usaha kita bagaimana gitu kan. Betul. Nah ada juga akhirnya orang yang saking usahanya kekeh banget, mungkin biar ngerubah semuanya usahanya, nazarnya yang sulit aja pokoknya. Semakin sulit nazarnya pasti dikabulin. Terus Justru gimana tuh? semakin sulit nadarnya, dia semakin masuk dalam perangkap kesulitan. Iya. Allah. Jadi ketika dia, mungkin dia harus lebih, nadarnya harus diperkencang Iya. lagi. Pokoknya nanti kalau seandainya saya lulus, saya sehat, saya akan bernadar. Sulit Hati-hati banget ya. dengan kesulitan. Bahkan tadi Ustadz Bani, Ustadz Nurul Maulana mengatakan tidak boleh nadar dalam maksiat satu, Iya. dan tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Itu tidak boleh. Iya. Iya, Mas Lihat. Soni kan tadi mobilnya di depan. Iya. Punya Mas Soni. Saya Iya. bilang, Ustadz Nur Maulana, kalau saya nanti bisa umroh, saya akan hadiahkan mobil ini buat Ustadz Nur Maulana. Mobil-mobil siapa? Kok dihadiahin Dinadari ke buat orang siapa? gitu? Ya Jadi Allah. nadar itu tidak boleh nadar dalam maksiat dan tidak boleh nadar dengan yang tidak dimiliki. Dimiliki ya. Dan pastinya ketika nadar lebih berat lagi, saya pokoknya akan puasa setahun tanpa putus-putus. Allah. Dia akan lebih mempersulit dalam sendirinya. Maka tadi mengatakan hindari nadar mu'allaq ini karena Allah tidak suka sebenarnya dalam masalah ini. Ya Allah, malah akan Allah mempersulit barik. dia ya Abi Iya, ya. betul. Masya Allah. Abi terima kasih Abi sekali lagi Sami-sami, untuk penjelasannya hayakumullah. dalam.